Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di Has Channel Kang Haji Amal Syafruddin, saluran inspirasi dan kontribusi. Mari kita bersama saling menginspirasi. Bukan hanya dari saya, kita semua, fakta kehidupan, informasi, yuk kita ambil dan kita gali inspirasi untuk menginspirasi satu langkah yang begitu strategis buat hidup kita, yaitu kontribusi. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan kontribusi yang ingin kita berikan adalah yang punya nilai manfaat, bukan apa-apa. Syukur dan puji hanya untuk Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kemampuan berinspirasi dan juga berkontribusi. Sebagaimana kita juga selalu bersalawat dan salam kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berbagai kontribusinya membangun bangsa bahkan kemanusiaan sampai detik ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ba'd. Itulah di antara langkah kita membuka pikiran kita. Makanya kata basmalah itu bukan ungkapan sederhana. Itu sangat-sangat monumental, mendasar, fundamental dan segalanya. Dan itulah kenapa salah satunya atau salah satu hikmah kenapa seluruh Al-Quran, bahkan seluruh surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah itu kemudian kita mengucap dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, mengakui jasa terbesar dalam hidup hanyalah dimiliki oleh Allah, maka dialah yang pantas dipuji dan kita berterima kasih, terutama jasa penciptaan. Kita diciptakan seperti ini olehnya, dan yang menciptakan itu adalah pencipta alam semesta ini, bukan hanya kita, seluruh alam. Tanaman, sekecil apapun tanaman itu, sampai kepada yang namanya lautan, langit, itu baru yang namanya dunia ini. Bagaimana dengan di luar langit bumi ini? Adakah? Pasti ada. Surga, neraka, sudah ada? Sudah ada. Cek sejumlah referensi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, itulah Al-Fatihah, dibuka dengan puji dan syukur, humility, kerendahan hati kita. Rabbil Alamin, penguasa, pencipta, bisa melakukan apa saja, tapi kemudian disertakan ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang kita akui kehebatan kerajaannya, keagungannya, yang mengatur kita, bisa saja memaksa kita, menghancurkan kita. Tapi dia adalah maha kasih dan sayang. Sampai pada saat dosa kita memuncak, sampai menyentuh langit sekalipun. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah katakan, rahmatku masih meliputi segala sesuatunya. Lihat, saat kita meyakini, di situ selalu kita punya harapan. Kasih sayang terbentang dalam bentuk risalah. Islam adalah kasih sayang Allah. Saat kita membaca surah dengan Bismillahirrahmanirrahim, seluruh surah ini peta tentang kehidupan, bicara tentang alam semesta, gejala ini itu, perilaku manusia sampai kepada perintah dan larangan, itu semuanya merupakan kasih sayangnya. Maka inspirasi yang paling berharga di balik Bismillahirrahmanirrahim dan diulangnya kembali Ar-Rahmanir-Rahim adalah bagaimana kita terus menjadi bagian dari rahmat Allah di muka bumi ini. Bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang begitu ideal, begitu dahsyat, begitu hebat. Kita punya emosi, kita marah. Diingatkan oleh Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah untukmu surga.
Allah. Marah, benci, iri. Maafkanlah. Marah diingatkan. Saat kita benci terhadap seseorang, dikhianati seseorang, maafkan. Bahkan mintakan ampun pada Allah untuk. Lihat sifat dan karakter rahmah ini. Subhanallah, kalau sudah begitu, tidak ada kebencian di antara kita. Kebencian hanya untuk musuh kehidupan seperti kezaliman. Saudara-saudara sekalian, hamba Allah. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian kita membaca Maliki Yaumiddin. Sadar bahwa rahmat ini adalah kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban diaudit bukan kemudian untuk dibiarkan begitu saja, tetapi diberikan semacam reward dan punishment. Penghargaan atau hukuman. Diingatkan dengan kata Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga adalah Raja, penguasa, pemilik nanti di hari balasan. Subhanallah. Kita kerja dimanapun, di perusahaan sehebat apapun, ujung-ujung yang kita cari adalah balasan, pamrih alias kompensasi. Bekerja di perusahaan besar gak dapat apa-apa, tidak ada reward. Untuk apa? Kira-kira seperti itu. Dan Allah tahu, karena sifat yang ada dalam diri ini, Dia yang menciptakannya. Setiap manusia pasti membutuhkan sesuatu. Salah satu kebutuhan manusia adalah balasan. Dan tidak ada yang menguasai balasan kecuali Dia, Allah, terutama kelak di hari pembalasan. Saat di dunia ini semua manusia masih merasa diri bisa membalas orang lain, berjasa, memberi, tapi nanti di hari kiamat tak ada satupun yang memiliki kemampuan itu, karena seluruh kekuasaannya dilucuti. Bahkan kekuasaan dia menggunakan baju, sehelai baju saja dilucuti, seluruhnya telanjang di hadapan Allah kelak, sebelum dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Bagi yang dimasukkan ke dalam neraka, semoga Allah melindungi kita. Dia akan diberikan baju dari api yang membakar tubuhnya. Semoga Allah melindungi kita. Sementara yang dimasukkan ke dalam surga, dia akan dipakaikan baju kehormatan, kemuliaan dan keagungan. Sundus wa istabrak, harir, sutra kelasnya kelas surga, bukan kelas dunia, kelas surga. Hamba-hamba Allah, Malik Yaumiddin, menginspirasi sebuah visi ke depan, bahwa hidup itu penuh dengan pertanggungjawaban. Maka dari itu kita sangat memerlukan bantuan. Lagi-lagi tidak ada bantuan yang bisa kita andalkan secara pasti selain Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghamba kepadanya. Saat kita minta bantuan seseorang, biasanya kita mengemis kepadanya, mengikuti apa saja yang diperintahkan atau dilarangnya. Lalu kenapa itu tidak terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauh lebih pantas kalau kita lakukan itu pada Allah. Maka Allah pun mengingatkan kita dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Menyembah dan meminta pertolongan, dua hal yang sangat kuat hubungannya. Menghamba dan minta pertolongan, mengemis kita untuk ditolong. Syaratnya kita harus menjadi hambanya. Jam kerja harus masuk jam sekian, gak ada yang bisa menolak.
pulang kerja harus jam sekian, walaupun pekerjaan bisa diselesaikan dalam 2 jam, tapi karena jam kerjanya jam 4 pulang, kita harus tunduk dan patuh dengan aturan. Sebuah penghambaan dalam tanda petik, kepatuhan, ketaatan.